Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang di Karim Webinar kelas Export Management Class. Sekarang kita membahas tentang Korea, ekspor ke Korea atau ekspor dengan Korea. Untuk seri Karim Webinar Class ini sebenarnya yang pertama, dan dalam arti kami berharap kita bisa memberikan hal-hal seperti ini lagi berulang gitu ya, tentang ekspor, karena Karim Internasional sendiri kata bergerak di ekspor, dan kebetulan kami memiliki filosofi yang sedikit berbeda tentang ekspor. Kalau izin saya langsung share. Kami pertama meyakinin ekspor dan local sales itu ibarat yang paling bagus adalah itu dua atlet yang berbeda. Jadi kalau ekspor itu adalah seorang pelari sprinter, sementara ekspor domestik itu adalah pelari maraton. Tidak ada atlet yang lebih bagus dari A atau B. Itu memang cabang yang berbeda. Jadi juga tidak bisa kita seorang atlet maraton disuruh sprinter atau atlet sprinter disuruh maraton. Poinnya apa? Itu pengandaian. Poinnya apa? Karena memang berbeda. Kalau kita maraton, kita dibutuhkan kesabaran, passion, kita kasarnya kalau di atletnya kita berlari dalam jangka waktu yang lama 2 jam, sementara dan di lapangannya dia bisa datang misalnya dari Jakarta ke Cikarang, orang yang tidak datang, orang yang tidak ada dia besok datang lagi. Itulah tipikal si pelari maraton. Sementara kalau pelari sprinter di ekspor, Anda cuma punya waktu 10 detik and you have to perform. Itulah pelari sprinter. Intinya apa? Otot-ototnya semua harus ada. Karena kalau kita lihat yang berotot tuh adalah pelari sprinter. Lengannya dilatih, ayunan kakinya dilatih, ayunan pahanya dilatih, karena memang dia perform cuma 10 detik. Kalau di lapangan di ekspor, yang kita sebut otot-otot yang tidak ada di pelari maraton itu termasuk bukan cuma produk, tetapi ada hal-hal yang lain, pemilihan market, menentukan expo dan memanage expo itu, diplomasi, sales administration, complaint handling. Dan yang tiga yang saya kasih agak dark itu product development, payment, shipment, itu rasanya yang sering kali diajarkan di pelatihan-pelatihan ekspor. Yang tiga ini sudah diajarkan, yang lima jarang. Pemilihan market, expo, diplomasi, sales admin, dan complaint itu jarang. Kami di Karim mencoba untuk menawarkan bahwa look, ekspor tuh begini, tidak cuma produk, shipment, dan payment. Nah kemudian dari hal ini yang kita mau bicara adalah pertama pemilihan market dulu dan diplomasinya, karena ini berkaitan dengan people-nya. Karena kami meyakinin ekspor itu sebenarnya bukan B2C, ekspor itu B2B market, dan lebih-lebih ternyata bukan B2B tapi ternyata adalah P2P market. Itu ekspor yang kami kenal. Oke, kembali ke dasar yang berikutnya. Bisnis, sepemahamannya kita ketika dilihat lebih bawah itu cuma 3 scope utama. Technical, operational capability, kemampuan Anda memproduksi barang dengan efisien, dengan bagus, dengan konsisten, network atau marketing, dan finansial. Kami di Karim Internasional fokus hanya di network dan market. Technical, operational rasanya produsen jauh lebih ngerti daripada kami. Finansial, dari 3 ini biasanya adalah tim yang paling oportunis. Kalau ada dia masuk. Jadi tidak perlu kita tawar pun dia akan masuk gitu ya. Kemudian pengembangan ekspor sekarang, ekspor nasional kita lihat udah cukup bagus. Anyway, kami cukup mengkritisi dari Karim, kenapa kok seolah-olah arahnya ke marketplace semua. Bagus marketplace, iya. Tapi marketplace itu intinya B2C, kita tidak mengenal market. Jadi bagi kami kadang-kadang pengandainya kalau kita ambil bahasa yang agak ekstrim, apa bedanya melakukan memperjuangkan ekspor lewat marketplace dengan fenomena menanam cabai saat ini? Apa maksudnya? Petani cabai kadang-kadang memulai bertani pada harga cabai 80.000. Karena diiming-iming market cabai itu harga 80.000. Begitu kemudian dia tanam, tapi begitu dia panen harganya tinggal 4.000 rupiah. Ini yang kami lihat di fenomena marketplace. Ketika Anda publish sebuah produk dan bagus dan harganya dan kemudian banyak yang beli,
Karena Anda merasa banyak yang beli, Anda naikin kapasitas produksi, tahu-tahu penjualannya jeblok. Oke? Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di Karim, produk Indonesia itu kebanyakan produk yang baru oke ketika Anda sentuh, Anda coba, Anda rasakan. Jadi kita mau mencoba ekspor dengan pola kita langsung datangin market itu, kita dirikanlah Indonesian House. Yang pertama target kita tuh di Afrika. Jadi kami dirikan Indonesian House di Afrika. Ini sebenarnya fenomena yang kami lihat kan selama ini ekspor sering banget itu kita dengan cara expo dan expo. Tetapi expo itu cuma bisa memberikan sebanyak 4 hari atau 5 hari pameran. Cost-nya bisa habis puluhan juta rupiah. Kami melihat kalau ini kita pergi bareng-bareng, kita bisa punya ruang pameran sendiri. Ruang yang berbunyi, ruang yang beraktivitas. Itu makanya kita lihat, kita coba bekerjasama dengan partner kita di luar negeri, kita bikinlah Indonesian House di Mauritius sebagai target market. Anyway, ketika kita mulai jalan di Mauritius, baru jalan 1 bulan, alhamdulillah kita dapat banyak sambutan, kemudian permintaan terus terang buka di Indonesian House di beberapa negara. Salah satunya itu Korea, gitu ya. Ada permintaan untuk buka di Korea. Kalau kita balik ke atas, terus terang kami kembali untuk Korea pemilihan market. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum nanti pengantar ke pemateri utama Bu Dewi, di dunia orang ekspor ke Korea itu one of the most difficult in the world. Terus terang, jadi melakukan ekspor ke Korea itu one of the most difficult in the world. Saya juga beberapa kali orang advice, ada pihak lain mengatakan saya bisa bawa Anda ke Korea atau Jepang. Saya bilang please be taking care and very careful karena it is the most difficult. Pemilih sangat cerewet, kemudian patriotismenya tinggi. Jadi menjual ke Korea itu bagi saya tuh sebuah prestasi yang gila gitu ya. Dalam arti kata juga cost-nya bisa jadi sangat besar. Tetapi kita melihat satu celah ke Korea yang rasanya ada celah sedikit yang lebih bagus daripada ke Jepang malah. Patriotismenya Korea itu di luar Korea itu tidak sebagus Jepang. Makanya kami kasih judul makalah ini adalah ekspor ke Korea atau ekspor dengan Korea. Itu rasanya nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Dewi. Kemudian yang terakhir dari saya, kami tidak akan berpanjang-panjang di seminar ini berbicara tentang market share, neraca dagang, demografi, dan lain-lain. Tadi ekonomi yang biasa gitu ya. Kami harap kita bicara di sini di pemilihan market, kita bicara who is Korean people, how to deal with them, what is the opportunity, dan apa yang kita harus tarik ke produksi kita. Saya rasa pembukaan saya dari itu ya. Kemudian makasih banyak. Saya nanti akan admit teman-teman yang belum masuk. Terima kasih atas sambutannya karena ini akan kita upload ke YouTube. Kami mendapat pendaftaran lebih dari 120 peserta. Walaupun ketika kita verifikasi 105 atau 110, tapi mohon maaf kita cuma bisa nerima sampai hari Senin jam 18 kemarin. Karena kami memahami ekspor adalah P2P, people to people. So kami juga mencoba dan disiplin menerapkan apa yang kita kerjakan di luar. Jadi sebelum kita starting webinar hari ini, kami tim pemateri itu juga briefing pada hari Senin. Kita bicara dan kita lihat profil bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun itu ya profil singkat lah ya, produknya apa, industrinya apa. Karena kami memahami this is the export. Export bicara P2P, people to people.